Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM akhir 082. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian IRD dan DFD. Sebelumnya sudah dijelaskan soal arsitektur sistem dan studi kasusnya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan bagian DFD atau Data Flow Diagram dan ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem informasi penjualan alat barbershop ini. Jadi, DFD itu gunanya untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam sistem, dari mana data masuk, diproses di mana, dan keluar kemana. Sedangkan ERD itu menggambarkan struktur data yang disimpan di database. Jadi entitas apa saja yang ada dan bagaimana hubungan antar entitas itu. Saya akan jelaskan DFD-nya dulu dari level paling atas, baru turun ke level yang lebih detail, dan terakhir ERD-nya. Kita mulai yang paling sederhana dulu, namanya diagram konteks. Ini adalah gambaran paling luas dari sistem. Jadi sistemnya digambar sebagai satu lingkaran besar saja dan di sekitarnya ada pihak-pihak luar yang berinteraksi dengan sistem itu. Di sistem penjualan alat barbershop ini ada 3 pihak luar yang terlibat atau biasa disebut entitas eksternal. Ada pelanggan, ada supplier, dan ada pemilik toko. Untuk pelanggannya sendiri, mengirim data pesanan ke sistem, dan sistem akan membalas dengan mengeluarkan nota atau true. Untuk supplier, mengirim data stok masuk dan menerima purchase order atau pesanan pembelian dari sistem, jadi alur ini dua arah. Untuk pemilik toko, mengirim permintaan laporan ke sistem dan sistem akan mengeluarkan laporan penjualan dan stok sebagai balasannya. Jadi, di tahap ini kita belum lihat proses di dalam sistemnya seperti apa. Kita cuma tahu siapa saja yang berhubungan dengan sistem dan data apa yang mengalir masuk keluar. Nah, untuk melihat isi dalam sistemnya, itu kita pecah lagi ke DFD level 1. Baik, di sini DFD level 1-nya, lingkaran besar yang tadi di diagram konteks, sekarang kita pecah menjadi beberapa proses utama yang ada di dalam sistem. Totalnya ada 5 proses utama. Yang pertama, 1.0, kelola data pelanggan. Proses ini menyimpan data pelanggan yang masuk ke data store. Kita sebut saja dengan DS. DS1 data pelanggan. Ini. Untuk 2.0 proses penjualan, ini proses inti, mulai dari pelanggan input pesanan sampai transaksi selesai dan tersimpan ke DS2 data transaksi. Untuk 3.0, kelola stok barang, mengatur stok barang, baik update stok dari hasil penjualan maupun stok masuk dari supplier, datanya disimpan di DS3 data stok barang, yang ini. Untuk yang 4.0, kelola data supplier, menyimpan data supplier dan mengatur purchase order, datanya masuk ke DS4 data supplier. Dan yang terakhir yaitu 5.0, buat laporan. Proses ini mengambil data dari DS1, DS2, dan DS3 untuk disusun jadi laporan penjualan dan stok yang dikirim ke pemilik toko. Jadi bisa dilihat di sini proses 2.0 proses penjualan itu yang paling banyak terhubung karena memang ini jantungnya sistem. Nanti proses 2.0 ini dan proses 5.0 buat laporan ini yang akan saya pecah lebih detail lagi di level 2. Sekarang kita masuk lebih dalam ke proses 2.0, proses penjualan. Di level ini, proses penjualan dipecah jadi 5 subproses yang urutannya berjalan secara berurutan dari pelanggan, input pesanan sampai mendapatkan nota. Yang pertama yaitu 2.1, input pesanan. Pelanggan memasukkan data pesanan, sistem juga mengambil info pelanggan dari DS1 pelanggan. DS1
data pelanggan ya. Dan yang kedua, 2.2 cek stok. Sistem mengecek ke DS3 data stok barang. Apakah barang yang dipesan stoknya tersedia atau tidak. Terus yang 2.3, proses pembayaran. Kalau stok tersedia, pelanggan melakukan pembayaran. Nanti di proses ini kita bedah lebih detail lagi di level 3 ya. Dan 2.4, cek nota. Setelah pembayaran lunas, sistem mencetak nota untuk pelanggan sekaligus menyimpan data transaksi ke DS2, data transaksi. Yang terakhir, 2.5, update stok. Stok barang dikurangi sesuai jumlah yang terjual. Dan kalau stok sudah rendah, sistem mengirim sinyal ke proses 3.0 kelola stok barang supaya bisa ditindaklanjuti, misalnya untuk pemesanan ulang ke supplier. Jadi, alur intinya pesan, cek stok, bayar, cek nota, lalu stok otomatis terupdate. Ini yang membuat datanya selalu sinkron antara transaksi dan stok barang. Kita lanjut ke DFD level 2 yaitu laporan 5.0. Selanjutnya proses 5.0 buat laporan ini juga kita pecah jadi 4 subproses. Karena pemilik toko butuh laporan yang fleksibel, bisa difilter sesuai jenis dan periode yang diinginkan. Yang pertama, 5.1 pilih jenis dan periode laporan. Di sini pemilik toko mengirim permintaan laporan, lalu di sini ditentukan dulu mau laporan jenis apa dan periodenya kapan. Terus kita lanjut ke 5.2, rekap dan olah data. Di sini data dari DS1, DS2, dan DS3 diambil semua dan diolah jadi satu rekapitulasi. Proses ini juga saya bedah lagi lebih detail di level 3. 5.3, kita lanjut ke 5.3, tampilkan laporan. Hasil rekapitulasi ditampilkan ke layar dulu supaya pemilik toko bisa lihat previewnya. Yang terakhir yaitu 5.4, cetak atau ekspor. Kalau sudah sesuai laporan, bisa dicetak atau diekspor ke format PDF atau Excel, lalu dikirim balik ke pemilik toko sebagai file laporan. Jadi, pemilik toko tidak langsung dapat file mentah, tapi bisa preview dulu di layar, baru memutuskan mau diekspor dalam format apa. Baik, kita langsung lanjut ke DFD level 3-nya. Nah, ini bagian yang paling detail, proses 2.3, proses pembayaran yang tadi disinggung di level 2. Sekarang kita pecah lagi jadi 3 langkah kecil. Yang pertama yaitu 2.3.1, pilih metode pembayaran. Di sini, setelah proses 2.2 cek stok menyatakan stok tersedia, pelanggan melakukan pembayaran dan memilih metode bayarnya, misalnya tunai atau transfer. Terus kita lanjut ke 2.3.2, validasi nominal. Sistem mengecek apakah nominal yang dibayarkan sudah sesuai atau cukup. Hasilnya berupa nominal valid. Terus kita lanjut ke 2.3.3. Sini hitung kembalian. Dari nominal valid itu, sistem menghitung kembalian kalau ada. Infonya dikirim balik ke pelanggan. Setelah itu, konfirmasi bayar dikirim ke proses 2.5 update stok. Untuk mengurangi stok dan data transaksi lunas dikirim ke proses 2.4 cek nota. Jadi, di level paling detail ini, terlihat jelas urutan logikanya. Pilih metode dulu, divalidasi, nominalnya, baru dihitung kembaliannya. Dan dari situ, baru proses-proses lain di luar bisa lanjut jalan. Baik, kita lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu DFD level 3. DFD level 3, rekap dan olah data 5.2. Sama seperti sebelumnya, proses 5.2 rekap dan olah data ini juga kita bedah lagi. Karena disinilah perhitungan-perhitungan untuk laporan benar-benar terjadi. Ada 4 subproses.
Yang pertama yaitu 5.2.1 filter data periode. Sistem mengambil data pelanggan dari DS1 atau data store 1, data transaksi dari DS2, dan data stok dari DS3. Lalu, menyaringnya sesuai filter periode yang sudah dipilih di proses 5.1 sebelumnya ya. Dan kita lanjut ke 5.2.2, hitung total pendapatan. Di sini, dari data yang sudah difilter, sistem menjumlahkan semua transaksi jadi total pendapatan. Terus kita lanjut ke 5.2.3, yaitu hitung rekap stok. Secara paralel, sistem juga menghitung rekap stok dari data yang sudah difilter itu. Kita lanjut ke 5.2.4, susun hasil rekapitulasi. Hasil dari total pendapatan dan rekap stok itu digabung menjadi satu, ditambah data pelanggan, lalu disusun jadi satu rekapitulasi utuh yang nantinya dikirim ke proses 5.3 tampilkan laporan. Jadi intinya proses ini seperti dapur belakangnya laporan. Semua perhitungan kasarnya terjadi di sini sebelumnya. Hasilnya ditampilkan rapi ke pemilik toko. Kita lanjut ke ERD. Terakhir kita masuk ke ERD. Kalau DFD tadi menjelaskan aliran datanya, ERD ini menjelaskan struktur data yang disimpan di database. Jadi tabel apa saja yang ada dan bagaimana hubungannya antar tabelnya. Di sistem ini ada 6 entitas utama. Yang pertama yaitu supplier, yang kedua yaitu ada barang, yang ketiga ada pelanggan, yang keempat ada penjualan, yang kelima ada detail penjualan, dan laporan penjualan. Di sistem ini, yang pertama kita supplier dan barang. Entitas supplier punya, di sini saya zoom dulu. Oke. Entitas supplier punya atribut ID. Atribut ID supplier sebagai primary key, lalu nama supplier, alamat, dan kontak. Satu supplier itu relasinya memasok ke barang dengan kardinalitas 1 ke banyak atau 1 ke n. Artinya, satu supplier bisa memasok banyak jenis barang. Entitas barang sendiri punya ID barang sebagai primary key, nama barang, kategori, stok, dan harga. Oke, kita lanjut ke pelanggan dan penjualan. Entitas pelanggan punya ID penjualan. Entitas pelanggan punya ID pelanggan ya, sebagai primary key, nama alamat, email, dan nomor telepon. Pelanggan ini relasinya melakukan ke penjualan. Juga 1 ke n, artinya satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi ke penjualan. Entitas penjualan sendiri punya ID penjualan sebagai primary key. Ini ya ID penjualan. Artinya primary key ya. Terus ada tanggal penjualan, total harga, status pembayaran, dan metode bayar. Oke, kita masuk ke detail penjualan. Ini ya detail penjualan. Ini yang menjembatani antara barang dan penjualan. Barang dan penjualan masing-masing punya relasi ke entitas detail penjualan, yaitu termasuk dari barang dengan kardinalitas 1 ke n dan memiliki dari penjualan juga 1 ke n. Jadi satu transaksi penjualan bisa terdiri dari banyak baris detail, dan satu barang bisa muncul di banyak detail penjualan yang berbeda. Entitas detail penjualan ini punya ID detail sebagai primary key.
lalu ID penjualan dan ID barang sebagai foreign key, ditambah jumlah dan subtotal. Oke, kita masuk ke laporan penjualan. Terakhir, entitas penjualan juga punya relasi direkap ke entitas laporan penjualan dengan kardinalitas 1 ke N, artinya banyak data penjualan bisa direkap jadi satu laporan periode tertentu. Entitas laporan penjualan ini punya ID laporan sebagai primary key, periode awal, periode akhir, total pendapatan, dan jumlah transaksi. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, ERD ini saling berhubung dengan DFD yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, data store DS1, DS2, DS3 di DFD itu sebenarnya mempresentasikan entitas pelanggan, penjualan beserta detail penjualan, dan barang yang ada di ERD ini. Jadi, dua diagram ini saling melengkapi, satu menjelaskan alur prosesnya, satu menjelaskan struktur datanya. Oke, sekian penutup. Itu tadi penjelasan DFD dari level konteks sampai level 3 dan ERD dari sistem informasi penjualan alat barbershop ini. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas bagaimana data mengalir dan bagaimana struktur datanya tersimpan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.